Wah wah wah, kejutan besar bikin geger. Presiden AFC putuskan diskualifikasi timnas Korea Utara U17 dari Piala Asia. Dan Indonesia U17 bisa lolos semifinal versus Uzbekistan kah? Setelah Federasi Sepak Bola Iran menemukan ada 6 pemain yang diduga kuat memalsukan usia. Data nama dan kelahiran terungkap jelas dan gamblang kah? Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya berikut ini yang pasti kalian bisa terkejut mendengarnya. Nah gini dong mantap. Langkah cerdas demi timnas. Ketum Erick Thohir putuskan proses 2 pemain keturunan posisi kiper dari ADO Den Haag dan winger super potensial dari FC Utrecht kah? Untuk tambahan amunisi skuad timnas U17 Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 2025. Publik Indo Auto bahagia kembali dengarnya. Sebagus apa 2 pemain muda keturunan dari Eropa ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Breaking news resmi. Piala AFF U23 bakal digelar pada Agustus 2025, beberapa bulan jelang persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Benarkah Ketum Erick Thohir tunjuk Coach Nova untuk tangani Garuda Muda, supaya Gerard van der Burg fokus Piala Asia U23? Simak ulasan menariknya berikut ini. Berkah luar biasa hampiri skuad Garuda. Tampil impresif di Piala Asia U17 2025, pelatih Persib Bojan Hoda konfirmasi 1 bintang timnas U17 Indonesia bisa saja punya kans promosi ke tim utama Persib. Mantap ini, fans Garuda Auto bangga melihatnya. Siapa sosok gelandang potensial masa depan Garuda itu? Temukan jawabnya hanya di sini. Kocak dan super aneh. Fans Malaysia dengan sesumbarnya malah bilang seharusnya timnas Indonesia juara Piala AFF lebih dulu ketimbang raih mimpi lolos Piala Dunia 2026. Semuanya auto dibuat ngakak terbahak-bahak mendengarnya. Hahaha blok. Aslinya emang takut aja Indonesia cetak sejarah bisa lolos Piala Dunia di saat timnasnya hancur lebur. Hahaha blok kocak. Ini baru pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto sudah siapkan rencana super genius kayak gini agar timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Semuanya akhirnya bisa lega dan kembali optimis melihat langkah besar Coach Nova. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya sudah disiapkan Coach Nova? Inilah dia informasi lengkapnya. Breaking news jelang laga panas. Media Cina ungkap timnas mereka sudah lakukan persiapan super intens. Padahal laga masih dihelat 2 bulan lagi. Wah wah wah. Apakah ini tanda timnas Cina benar-benar gak mau dipermalukan timnas Indonesia meski peluang lolos ke Piala Dunia lebih kecil? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Nah gini dong mantap. Langkah cerdas demi timnas. Ketum Erick Thohir putuskan proses 2 pemain keturunan posisi kiper dari ADO Den Haag dan winger super potensial dari FC Utrecht lah. Untuk tambahan amunisi skuad timnas U17 Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 2025. Publik Indo Auto bahagia kembali dengarnya. Sebagus apa 2 pemain muda keturunan dari Eropa ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Setelah menyelesaikan kiprahnya di Piala Asia U17 2025, timnas U17 Indonesia mendapat masukan dari pengamat sepak bola nasional agar mulai menyiapkan diri dengan lebih serius untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025. Hal ini tak lepas dari hasil pahit di laga terakhir Piala Asia ketika skuad asuhan Nova Arianto harus menelan kekalahan telak dari Korea Utara di babak perempat final. Meski berhasil lolos ke Piala Dunia, hasil tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak kelemahan yang perlu dibenahi. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menyarankan agar tim ini diperkuat lagi dengan pemain-pemain yang lebih berkualitas, terutama dari segi fisik dan postur tubuh,
agar bisa bersaing lebih baik di level dunia, khususnya saat melawan tim-tim kuat dari Eropa atau Afrika. Kualitas teknis pemain kita sebenarnya cukup bagus. Tapi kalau ingin bersaing di Piala Dunia, kita butuh pemain dengan postur dan kekuatan fisik yang lebih kuat, ujar Kusnaini dikutip dari Antara. Kusnaini menambahkan, proses penyaringan skuad bisa dilakukan lewat sistem promosi dan degradasi pemain. Dan perekrutan bisa dilakukan dari berbagai sumber, mulai dari Elite Pro Academy, Liga 1 hingga Liga 4, atau pemain diaspora. Selama Piala Asia U17 2025, hanya satu pemain diaspora yang membela Indonesia, yaitu Matteo Baker. Sementara satu pemain diaspora lainnya, Lucas Lee, yang sebelumnya ikut membela Indonesia di Piala ASEAN U16 2024, tidak bisa bergabung karena harus fokus menyelesaikan sekolah di Amerika Serikat. Kini ada dua pemain diaspora lain yang bisa menjadi opsi tambahan dan telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk memperkuat timnas U17 di Piala Dunia nanti. Dua nama diaspora yang patut dipertimbangkan yaitu 1. Miles De Vries dari di Akademi FC Utrecht U15. Lahir tahun 2009, berposisi sebagai winger. Ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, dan neneknya berasal dari Surabaya. Diketahui, Miles sudah menunjukkan antusiasmenya mengenakan jersey timnas Indonesia melalui unggahan di Instagramnya dengan caption sangat senang melihat masa depan. 2. Ferran Ali Negara, kiper muda berusia 15 tahun. Lahir tahun 2010, orang tuanya keduanya berdarah Indonesia meski Ferran lahir di Belanda dan saat ini membela tim ADO Den Haag U15. Ferran sudah memiliki paspor Indonesia, jadi tidak ada kendala administratif jika dipanggil ke timnas. Dalam pernyataannya, Ferran mengatakan, "Saya sudah punya paspor Indonesia. Saat ini saya masih di tim U15." Dengan mempertimbangkan pemain-pemain diaspora seperti Miles dan Ferran, timnas U17 Indonesia bisa memiliki tambahan kekuatan baru, terutama dalam hal pengalaman, teknik, dan kondisi fisik yang sesuai dengan standar sepak bola Eropa. Hal ini tentu bisa menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Breaking news resmi, Piala AFF U23 bakal digelar pada Agustus 2025, beberapa bulan jelang persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Benarkah Ketum Erick Thohir tunjuk Coach Nova untuk tangani Garuda Muda, supaya Gerard van der Burg fokus Piala Asia U23? Simak ulasan menariknya berikut ini. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF secara resmi telah mengumumkan daftar negara yang akan menjadi tuan rumah sejumlah turnamen di tahun 2025. Informasi ini disampaikan lewat akun Instagram resmi ASEAN Football. Pada tahun tersebut, AFF akan menggelar 3 turnamen, salah satunya adalah Piala AFF U23 yang akan kembali diadakan pada bulan Agustus 2025. Menariknya, Thailand kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen ini, sama seperti yang terjadi pada edisi tahun 2023 lalu. Namun, jadwal turnamen ini menimbulkan potensi masalah bagi banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pasalnya, kompetisi domestik seperti Liga 1 biasanya baru dimulai sekitar bulan Agustus, sehingga waktu pelaksanaan Piala AFF U23 berpotensi mengganggu jalannya liga dan kesulitan dalam pemanggilan pemain. Situasi ini sempat menjadi keluhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yeon, pada edisi sebelumnya. Ia bahkan sempat menyarankan agar turnamen ini dihapus saja karena mengganggu ritme klub dan perkembangan pemain muda di liga. Saya harap tidak ada lagi Piala AFF U23 karena banyak pemain muda yang menjadi andalan klub di Liga 1. Turnamen ini bisa merugikan perkembangan sepak bola di negara masing-masing, ujar Shin Tae-yeon pada 11 Agustus 2023. Pada Piala AFF U23 edisi 2023, ada beberapa pemain Indonesia yang mengalami cedera, termasuk Irfan Jauhari yang harus menepi lama akibat cedera ACL saat menghadapi Malaysia di laga perdana. Dengan banyaknya masalah, besar kemungkinan tim-tim peserta tidak akan menurunkan skuad terbaiknya.
terutama karena jadwal turnamen ini sangat dekat dengan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan digelar pada 19 September 2025. Kondisi ini jelas menjadi tantangan bagi PSSI. Di satu sisi, mereka harus memikirkan cara agar tetap bisa bersaing di Piala AFF U23. Tapi di sisi lain juga harus mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 dan juga SEA Games 2025 yang berlangsung di akhir tahun. Sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Olimpiade 2028, PSSI telah menunjuk Gerald Vandenburg sebagai pelatih kepala timnas U23. Turnamen AFF U23 tahun 2025 kemungkinan besar akan menjadi ajang debut Vandenburg memimpin Garuda Muda. Berkah luar biasa hampiri skuad Garuda. Tampil impresif di Piala Asia U17 2025, pelatih Persib Bojan Hodak konfirmasi satu bintang timnas U17 Indonesia bisa saja punya kans promosi ke tim utama Persib. Mantap ini! Fans Garuda Auto bangga melihatnya. Siapa sosok gelandang potensial masa depan Garuda itu? Temukan jawabnya hanya di sini. Nasriel Alvaro menjadi salah satu pemain yang selalu dipercaya turun sebagai starter di timnas U17 Indonesia selama gelaran Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen tersebut, ia tampil penuh dalam 4 pertandingan dan memainkan peran penting sebagai gelandang bertahan di bawah arahan pelatih Nova Arianto. Tugas Alvaro tak hanya mengatur ritme permainan di lini tengah, tetapi juga aktif dalam menghentikan serangan lawan sejak awal. Kemampuannya yang komplit ini membuat banyak orang menilai dia sebagai calon penerus Deddy Kusnandar di Persib Bandung. Ia dianggap punya potensi besar untuk menjadi gelandang andalan Maung Bandung di masa depan. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun mengakui bahwa Nasriel berpotensi naik ke skuad senior suatu hari nanti. Namun ia juga mengingatkan bahwa perjalanan dari level U17 ke tim utama tidak mudah. Menurutnya, perbedaan kualitas dan tekanan permainan di level junior dan senior sangat besar. Di masa depan tentu saja dia bisa promosi. Tapi perlu dipahami bahwa jarak antara tim U17, U21, dan tim utama itu sangat besar, ujar Hodak seperti dikutip dari Kompas.com. Bojan Hodak menegaskan bahwa performa bagus di level junior belum tentu menjamin sukses di tim utama. Butuh banyak latihan adaptasi dan pengalaman agar pemain bisa bertahan di level yang lebih tinggi. Bahkan pemain-pemain muda terbaik pun tidak langsung mendapat menit bermain. Kami rutin memanggil pemain dari akademi, tapi mereka butuh waktu untuk benar-benar siap bersaing di level atas, lanjut Hodak. Sebelum Alvaro bisa benar-benar masuk skuad utama Persib, ia juga harus bersaing dengan para jebolan akademi lain yang sudah lebih dulu promosi seperti Adzikri Fadlilah dan Zulkifli Lukmansyah. Kedua pemain muda ini pun masih sering duduk di bangku cadangan atau sekadar mengikuti sesi latihan bersama tim senior musim ini. Mereka butuh waktu untuk berkembang. Tapi tentu saja kami terus memantau semua pemain muda kami, tutup Hodak. Ini baru pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto sudah siapkan rencana super jenius kayak gini agar timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Semuanya akhirnya bisa lega dan kembali optimis melihat langkah besar Coach Nova. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya sudah disiapkan Coach Nova? Inilah dia informasi lengkapnya. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan rencana ke depan setelah timnya tersingkir dari ajang Piala Asia U17 2025. Seperti diketahui, langkah Garuda Asia terhenti di babak perempat final usai dikalahkan Korea Utara dengan skor telak. Dalam turnamen ini, Indonesia sudah memainkan 4 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Total, Indonesia mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol juga. Meskipun gagal melaju ke semifinal, ada pencapaian penting yang diraih. Berkat lolos ke 8 besar, timnas U-17 Indonesia dipastikan melaju ke Piala Dunia U17 2025.
Ini menjadi kali kedua berturut-turut Indonesia tampil di ajang tersebut setelah sebelumnya lolos sebagai tuan rumah pada tahun 2023. Yang membanggakan kali ini Indonesia berhasil lolos lewat jalur kualifikasi bukan karena status tuan rumah. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar mulai tanggal 3 hingga 27 November 2025. Artinya, Nova dan tim punya waktu sekitar 7 bulan untuk bersiap. Nova menegaskan akan menyusun rencana jangka panjang atau roadmap persiapan tim menuju Piala Dunia dan akan menyerahkannya ke PSSI sebagai federasi. Kami sudah melakukan evaluasi dan akan menyampaikannya ke PSSI, ujar Nova pada 14 April 2025 usai laga melawan Korea Utara. Kami juga akan membuat roadmap persiapan menuju Piala Dunia dan semoga rencana ini bisa membuat persiapan kami lebih maksimal. Nova berharap dengan perencanaan yang matang, para pemain bisa berkembang lebih baik dan tampil lebih siap di level dunia nanti. Persiapan menuju turnamen Piala Dunia tentu harus lebih serius. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari 6 konfederasi berbeda yang kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding turnamen di level Asia. Untuk itu, salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah menggelar pemusatan latihan dalam kurung (TC) dalam waktu. Kocak dan super aneh. Fans Malaysia dengan sesumbarnya malah bilang seharusnya Timnas Indonesia juara Piala AFF lebih dulu ketimbang raih mimpi lolos Piala Dunia 2026. Semuanya dibuat ngakak terbahak-bahak mendengarnya. Hahaha blok. Aslinya emang takut aja Indonesia cetak sejarah bisa lolos Piala Dunia di saat timnasnya hancur lebur. Hahaha blok kocak. Salah satu warganet asal Malaysia menyampaikan pendapat yang cukup tajam soal ambisi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Melalui akun media sosial bernama Timnas Harimau Malaya Malaysia, ia menyarankan agar Indonesia menjadi juara Piala AFF terlebih dahulu sebelum bermimpi tampil di ajang sekelas Piala Dunia. Biasanya jadi juara AFF dulu baru bisa tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia bahkan belum pernah juara AFF senior, tapi sudah ingin ke Piala Dunia 2026. Itu mimpi saja, tulis akun tersebut lewat laman Facebook. Ia juga pesimis dengan peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya, terutama jika harus menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang. Menurutnya, Indonesia kemungkinan besar akan tersingkir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jika melihat fakta di lapangan, juara Piala AFF belum tentu sukses di level Asia. Contohnya Thailand yang sudah 7 kali menjadi juara AFF, tetap mengalami kesulitan bersaing di tingkat Asia. Mereka bahkan gagal lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal serupa juga terjadi pada Malaysia yang pernah menjuarai AFF pada tahun 2010. Saat ini mereka juga tereliminasi di babak kedua, kalah bersaing dari Kirgistan dan Oman. Sementara itu, Timnas Indonesia meski belum pernah juara AFF dan baru 6 kali menjadi runner-up, masih punya peluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Saat ini hingga matchday ke-8 grup C, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Agar bisa melangkah ke babak keempat, Indonesia cukup menang atas Cina di laga berikutnya dan berharap Bahrain kalah atau imbang melawan Arab Saudi. Tapi peluang Indonesia tidak hanya berhenti sampai di situ. Skuad Garuda yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert bahkan masih berpeluang finish sebagai runner-up grup C yang akan membuka jalan lebih lebar menuju Piala Dunia. Agar bisa meraih posisi runner-up grup, Indonesia harus memenuhi 3 syarat utama, menang atas Cina dan Jepang di 2 pertandingan terakhir. Berharap Australia hanya meraih maksimal 1 poin dari 2 laga tersisa melawan Jepang dan Arab Saudi. Arab Saudi hanya meraih maksimal 4 poin dari laga tandang ke Bahrain dan laga kandang melawan Australia. Dengan berbagai kemungkinan yang masih terbuka, peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya masih realistis, meskipun tantangannya cukup besar.
Breaking news jelang laga panas. Media Cina ungkap timnas mereka sudah lakukan persiapan super intens. Padahal laga masih dihelat 2 bulan lagi. Wah. Apakah ini tanda timnas Cina benar-benar gak mau dipermalukan timnas Indonesia meski peluang lolos ke Piala Dunia lebih kecil? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Media asal Tiongkok 163 baru-baru ini melaporkan perkembangan terbaru soal persiapan timnas Cina jelang 2 laga terakhir mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 2 pertandingan penting ini, Cina akan menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni 2025 di markas Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu pada 10 Juni 2025 Cina akan kembali bermain di kandang sendiri untuk menghadapi Bahrain di Longsing Football Stadium Chongqing. Media 163 mengutip dari surat kabar Beijing Youth Sport menyebut bahwa pemusatan latihan timnas Cina tidak akan dilakukan dalam waktu lama. TC baru akan dimulai pada 23 Mei 2025 atau hanya sekitar 2 minggu sebelum laga melawan Indonesia. Pemusatan latihan ini memang disesuaikan dengan jadwal kompetisi domestik. Timnas Cina harus menunggu hingga Liga Super Cina menyelesaikan pekan ke-13 pada 18 Mei 2025 serta menyelesaikan babak ketiga Piala Cina 2025 yang berlangsung antara 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri akan libur hingga 12 Juni 2025 sehingga timnas Cina bisa mulai persiapan dari tanggal 23 Mei. Artinya sebelum bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya punya waktu kurang dari 2 minggu untuk melakukan pemusatan latihan, tulis media 163. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya timnas Cina justru punya waktu libur kompetisi yang lebih lama. Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 baru akan berakhir pada 24 Mei 2025, sehingga para pemain Indonesia memiliki waktu lebih terbatas untuk berkumpul dan berlatih secara penuh. Tak hanya itu, sejumlah pemain Indonesia yang bermain di Eropa juga masih terikat dengan jadwal liga masing-masing. Salah satu contohnya adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang saat ini membela klub Palermo di Liga Italia. Palermo saat ini berpeluang tampil di playoff promosi ke Serie A dan jika klubnya lolos hingga babak final, maka Emil Audero baru akan selesai bertanding pada 1 Juni 2025. Itu artinya ia kemungkinan baru bergabung dengan tim hanya beberapa hari sebelum laga melawan Cina. Namun kondisi ini justru bisa jadi momen penting bagi Emil. Dengan absennya Martin Paes karena skorsing, peluang Emil Audero untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia sangat terbuka lebar di laga penting melawan Cina nanti. Wah, kejutan besar bikin geger. Presiden AFC putuskan diskualifikasi timnas Korea Utara U17 dari Piala Asia. Dan Indonesia U17 bisa lolos semifinal versus Uzbekistan kah? Setelah Federasi Sepak Bola Iran menemukan ada 6 pemain yang diduga kuat memalsukan usia. Data nama dan kelahiran terungkap jelas dan gamblang kah? Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya berikut ini yang pasti kalian bisa terkejut mendengarnya. Timnas Iran kalah dari Korea Utara pada putaran ketiga kualifikasi dan finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin, tertinggal 3 poin dari lawan mereka. Meski begitu, kedua tim dipastikan lolos ke putaran final. Mencurigai adanya kecurangan usia oleh tim Korea Utara, Federasi Sepak Bola Iran mengirim surat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk meminta investigasi. Bahkan dengan mata telanjang, karakteristik fisik dan postur tubuh beberapa pemain Korea Utara menunjukkan bahwa mereka berusia lebih dari 17 tahun, tulis surat tersebut. AFC perlu melakukan pemeriksaan acak selama pertandingan demi menjaga integritas turnamen. Federasi Iran menyebut, 6 pemain yang dicurigai memalsukan usia, yaitu bek Choi Chung-hyuk, Choi Song-hun, Ri Kang-song, gelandang Han Il-bok, serta penyerang Kim Yoo-jin dan Ri Kang-rim. Hingga saat ini, AFC belum memberikan pernyataan resmi terkait petisi dari Iran.
Federasi Iran menilai bahwa kecurangan usia berdampak buruk terhadap pemain muda, baik secara fisik maupun mental. Bermain melawan pemain yang lebih tua juga meningkatkan risiko cedera. Oleh karena itu, Iran meminta AFC untuk melakukan prosedur pengukuran usia tulang yang standar terhadap pemain U17 demi memastikan usia mereka yang sebenarnya. Korea Utara memang sudah lama dicurigai melakukan kecurangan usia dalam turnamen sepak bola usia muda, baik tingkat Asia maupun dunia. Pada tahun 2008, mereka pernah didiskualifikasi dari kejuaraan AFC U16 karena menurunkan pemain yang melebihi batas usia bersama dengan Tajikistan, Irak, Kamboja, Makau, Bangladesh, Bhutan, Kirgistan, dan Yaman. Sementara itu, Federasi Senam Korea Utara pernah dilarang ikut serta selama 2 tahun oleh Federasi Senam Internasional. Selain mengalahkan Iran, Korea Utara juga menang atas Hong Kong, Suriah, dan tuan rumah Yordania di grup A kualifikasi Piala Asia U17 2025.